Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Melinda, nomor induk mahasiswa 859768187, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NIM 859768194. Saya berasal dari UPBJJ UT Kendari, Pokjar Kolaka Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas kelompok kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Tugas kuliah pokok yaitu mengenal tentang makhluk hidup dan lingkungannya, dengan judul praktikum yaitu ekosistem darat. Selamat menyaksikan. Adapun alat yang saya gunakan dalam praktek kali ini yaitu ada alat tulis, ada tabel pengamatan, dan alam sekitar. Makhluk hidup dan lingkungannya. 1. Ekosistem, yaitu ekosistem darat. Tujuan pengamatan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan darat buatan. Ekosistem. Ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Disingkat dari cara terbentuknya ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Langkah-langkah pengamatan. 1. Tahukah ekosistem alami dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal? 2. Kemudian amati komponen-komponen biotik dan abiotik. Catat semua komponen yang ada di sekitarnya. Kemudian buat kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. 1. Ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah, tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya adalah hutan. 2. Komponen biotik. Komponen atau komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Ada pohon, ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari, ada batu, dan udara panas. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungan, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Sedangkan ekosistem terdapat menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Komponen biotik atau komponen hidup yang terdapat pada hutan adalah yang saya temukan adalah sebagai berikut, yaitu pohon pisang, ada pohon mangga, ada pohon kedondong, ada pohon kelapa. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya adalah cabai. Dibutuhkan yaitu Adapun yang dibutuhkan yaitu Air, tanah, dan cahaya matahari. Selanjutnya adalah komponen biotik atau komponen hidup yang terdapat pada kebun. Ada tanah, air, cahaya matahari. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pada ekosistem hutan adalah 1. Pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun dibuat dan dikelola oleh manusia. 2. Produsen atau tumbuhan pada ekosistem hutan sangat beragam, contohnya seperti karet mangga, kelapa, dan rumput. Sedangkan pada ekosistem kebun cenderung serangga dan didominasi dengan tanaman cabai. keseimbangan pada ekosistem hutan lebih kompleks dan stabil secara alami, sedangkan pada ekosistem
kebun sederhana dan bergantung pun dikontrol manusia. Dan keanekaragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitatnya yang luas. Sedangkan pada ekosistem kebun lebih sedikit jenisnya, hanya fokus pada tanaman yang dibudidayakan. Itulah tadi hasil praktek IPA yang berjudul Ekosistem Darat dan Lingkungannya atas bimbingan dari Bapak Profesor Dr. Alimin SSI MSI. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.